Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali latihan kita membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ya dari buku Belajar Membaca dan Menerjemahkan Rangkaian Kata, Cerita Pendek, Kutipan Kitab, dan Risalah Ringkas. Kita masih membaca cerita pendek berjudul Qari'ul Kaffi ya, pembaca telapak tangan. Ya, kita lanjutkan membaca paragraf terakhir ya sekarang. Ajaba ya, ajaba artinya menjawab. Di sini yang menjawab adalah si pengunjung taman ya atau pengunjung kebun. Ya, li'annahu ya karena ya li'annahu hu-nya di sini tidak kita terjemahkan ya. Jadi li'annahu cukup kita terjemahkan karena laisa tidaklah ma'i bersamaku nuqudun uang karena saya nggak punya duit gitu kan. Sebelumnya si pembaca telapak tangan si tukang ramal itu kan ngeramal nasib si pengunjung taman ya. Ya, si peramal itu mengatakan, "Oh, kamu kelak akan menjadi orang besar. Kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi, kamu akan bepergian sebentar lagi kamu akan bepergian jauh ya dengan dengan menyenangkan ya, perjalanan yang menyenangkan gitu." Nah, setelah selesai ngeramal dia minta duit, minta upah gitu. Nah, kemudian si pengunjung kebun mengatakan ya, "Kenapa aku harus memberi bayaran, memberi upah ya? Seandainya engkau memang mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana yang engkau katakan, niscaya engkau tidak akan membaca telapak tanganku." Gitu. Nah, kemudian si pembaca telapak tangan itu mengatakan, "Lima aja, kenapa kalau gitu? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu?" Nah, kemudian dijawab seperti ini, ya, li'annahu laisa ma'in uqud, karena saya nggak punya duit gitu kan. Mestinya kan kalau dia tahu perkara yang gaib dari awal udah nggak akan mau baca telapak tangannya kan, karena kan nggak punya duit gitu. Berarti menunjukkan ya ini bohong ya. Tidak ada orang yang mengetahui perkara yang gaib ya, yang tahu perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Waqala ya, dan berkata az-zairu az-zakiyyu ya. Jadi di sini fakhrajila ya, kemudian malu minhu darinya qari'ul kafi, pembaca telapak tangan ya. Jadi dia merasa malu. Wa tarakahu, dan dia meninggalkan si pengunjung taman itu yansarifu, seraya pergi berlalu. Waqala, dan berkata az-zairu ya, pengunjung taman itu, az-zakiyyu yang cerdas ya, yang cerdas itu, sadaqa ya, sadaqatnya benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu tatkala yaqulu beliau berkata ya, bersabda, "Lau kuntu ya, seandainya aku a'lamul ghaiba ya, aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan, wa ma massaniya su'u, dan keburukan tidak akan menimpaku." Nah, ini penggalan dari apa yang diucapkan Rasulullah, ini penggalan dari apa yang dikutip di sini ya. Ini penggalan dari ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 188. Nanti antum bisa buka mushafnya ya. Surat Al-A'raf ayat 188 ini penggalan dari surat Al-A'raf ayat 188 ya, perkataan "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su'u." Gitu. Nah, ini cara baca dan menerjemahkan ya. Sekarang kita akan bahas perkata ajaba ya, ajaba yujibu. Ajaba ini fi'il maudhi dan dia mabni, fa'ilnya dhamir mustatir ya, diperkirakan adalah huwa. Li'annahu ya, lamnya huruf jar, anna ini huruf taukid wa nasab. Kemudian hu dhamir muttasil menempati posisi isim yang mansub sebagai isim anna. Khabarnya itu kalimat setelahnya laisa ma'inuqud, yaitu adalah khabar dari anna. Ya, khabar jumlah berarti ya. Kemudian laisa ini termasuk fi'il maudhi yang nakis ya, termasuk saudarinya kana. Ya. Dan setelahnya itu nanti ada isimnya dan khabarnya. Di sini selanjutnya isim dan khabarnya ma'i. Ma'i ini berasal dari dua kata ya, ma'a dan dhamir ya. Ma'a di sini termasuk dzarab, makan sekaligus mudhaf, kemudian dhamir ya mudhaf ilaih. Nah, susunan ma'i ini namanya susunan syibul jumlah. Atau ada juga yang mengatakan dzarab
makannya ini yang syibul jumlah. Tapi bisa juga kita katakan ma ini susunan syibul jumlah yang menempati posisi sebagai khabar laisa yang muqaddam. Sedangkan nuqudun adalah isim laisa yang muakhar. Fa khajila ya, kemudian malulah. Fa ini huruf ataf, khajila yakhjalu ya, khajila ini fi'il madhi dan dia mabni. Minhu ya, minnya huruf jar, kemudian dhamir ha ya menempati posisi isim yang majrur ya, sebagai isim majrur bi harfil jar. Qari'u ini fa'il dari khajila sekaligus mudhaf, al-kafi mudhaf ilaih wa huruf ataf. Tarakahu ya, taraka yatruku, taraka fi'il madhi dan dia mabni. Fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa. Kemudian hu ya, dhamir muttasil menempati posisi isim yang mansub sebagai maf'ul bih. Yansarifu ini fi'il mudhari', insarafa yansarifu, fi'il mudhari' yang marfu karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Fa'ilnya dhamir mustatir ya, diperkirakan adalah huwa. Wa qala zairu ya, dan berkatalah pengunjung yang cerdas itu, wa huruf ataf, qala ini fi'il maudhi, az-zairu fa'ilnya, az-zakiyu na'at untuk az-zairu. Sadaqa ya, sadaqa yasduqu, sadaqa ini fi'il maudhi, rasulu fa'ilnya sekaligus mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih. Shalla ini fi'il maudhi ya, shalla yusalli mabni, Allahu lafzul jalalah fa'ilnya, alaihi ya, ala huruf jar, kemudian dhamir ha menempati posisi isim yang majrur. Wa huruf ataf, sallama, sallama yusallimu ya, sallama ini fi'il maudhi, kemudian haisu ya, haisu ini ada yang mengatakan haisu ini dzarab makan ya, selalu sebagai dzarab makan, tapi juga ada yang berpendapat haisu bisa juga sebagai dzarab zaman dilihat dari konteks kalimatnya. Di sini kalau dzarab makan nanti terjemahannya biasanya di mana beliau berkata ya, atau kalau dzarab makan kita terjemahnya tatkala beliau berkata gitu ya, dan dia mabni ya. Jadi haisu ini dzarab yang mabni. Yaqulu, qala yaqulu, yaqulu ini fi'il mudhari yang marfu ya, fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah huwa. Lau kuntu ya, lau di sini huruf syarat, harfu syartin, tapi dia tidak menjazmkan. Kuntu ini kana dan isimnya, tu di situ isimnya. Khabarnya, khabar kananya itu kalimat setelahnya ya, yaitu berupa jumlah. A'lamu, alima ya'lamu. A'lamu ini fi'il mudhari' marfu' ya, fa'ilnya dhamir mustatir diperkirakan adalah ana. Al-ghaiba maf'ul bih. Lastaksartu, lam itu huruf taukid. Istaksartu ini fi'il maudhi ya, berasal dari istaksara yastaksiru. Nanti pasangannya huruf min ya, istaksartu minal khair, artinya memperbanyak berbuat kebaikan. Jadi istaksartu ini fi'il fa'il, min huruf jar, al khairi majrur bi harfil jar, wa ma, dan ma-nya huruf ataf, ma huruf nafi ya. Masa ya masu, masa ini fi'il maudhi dan dia mabni. Kemudian nunnya nun wiqayah ya. Kemudian dhamir ya-nya menempati posisi isim yang mansub sebagai maf'ul bih. As-su'u ini fa'il dari massa. Ya, demikian cara membaca dan menerjemahkan cerita pendek berjudul Qari'ul Kahfi ya. Berarti sudah selesai kita membacanya. Sekarang giliran antum, coba antum baca bagian yang tanpa harokat. Ya, paling nggak antum bisa membacanya dengan benar dan bisa menerjemahkan dengan benar juga ya, dengan baik dan benar. Nanti terjemahannya bisa antum susun dengan terjemahan antum sendiri, nggak masalah ya. Yang penting antum tahu maksudnya apa gitu. Dan kalau antum masih belum yakin ya dengan terjemahan per kata yang saya berikan, antum bisa cek di kamus gitu. Nanti kita bisa belajar bersama ya. Kalau misalnya ada yang sekiranya menurut antum keliru, antum bisa ya tulis di kolom komentar ya, yang menurut antum benar seperti apa, nanti insya Allah kita bahas, kita diskusikan. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Insya Allah setelah ini kita akan baca cerita yang selanjutnya yang berjudul Syaikhun Naqidun, Pak Tua Sang Kritikus. Ya, insya Allah kita baca pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.